Nah, jadi qabliyah itu adalah gunanya menyempurnakan, mengusahakan supaya yang wajibnya menjadi sempurna. Nah, sedangkan fungsi ba'diyah, sembahyang ba'diyah fungsinya menutupi. Kalau ada kekurangan khusyuk dalam yang wajib tadi, nah ba'diyah ini kita bisa khusyuk, itu bisa menutupi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau urusan mendahulukan yang sunat dari yang wajib itu boleh, asal yang sunat itu adalah bagian dari kesempurnaan yang wajib. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah beribadah kepadaku hambaku dengan ibadah yang paling kusukai daripada melaksanakan ibadah yang aku wajibkan atasnya. Allah tuh paling suka kalau kita ini beribadah yang wajib. Ibadah yang wajib. Allah paling suka kalau kita melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Dan senantiasa hambaku itu beribadah dengan yang sunat-sunat. Nah, sesudah selesai yang wajib, yang sunat-sunat. Hatta uhibbah, sehingga akhirnya aku cinta kepadanya, ujar Tuhan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ibadah wajib itu dibanding dengan ibadah sunat itu ganjarannya 70 kali lipat. Lebih banyak yang wajib. Kalau kita melaksanakan yang wajib itu diberi Allah umpamanya 70.000. Kalau yang sunat 1.000. Nah, 70 kali lipat. Karena apa? Karena Allah suka. Allah sangat suka kalau kita ini melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, apabila kita melaksanakan ibadah yang sunat, kita rajin, padahal sedikit nih imbalannya, dan Tuhan kada seberapa suka. Tapi itu yang kita rajin. Sedangkan ibadah fardu yang Tuhan sangat suka, ganjaran yang banyak, kita malas. Berarti kita beribadah itu bukan karena Allah. Pasti ada karena hawa nafsu kita. Ada kenyamanan nafsu kita dalam ibadah itu. Sehingga kita lebih suka memilih yang murah. Memilih yang murah. Bermula keadaan nafsu kita. Nafsu. Bahwa dia berat melaksanakan yang wajib itu. Karena bersyarikatnya manusia pada yang wajib itu. Karena kebanyakan manusia melakukan yang wajib, maka tidak nampak bagi nafsu kita kelebihan atas yang lainnya, keutamaan atas yang lain. Sedangkan nafsu itu menyukai keistimewaan. Kalau kita sembahyang nang wajib, itu orang semuaan sembahyang wajib. Kalau kita melaksanakan yang wajib itu kada ada istimewanya kita. Orang-orang pun melaksanakan yang wajib. Tetapi kalau salat tahajud, nah ini kada semua orang. Nah, lalu nafsu kita ini suka dengan tahajud itu. Karena apa? Karena ingin beda dengan orang. Agar nampak keistimewaannya, agar nampak kelebihannya. Karena orang kada semua bisa melaksanakan salat tahajud itu. Nah, kalau sembahyang sunat, nafsu ini merasa hebat. Nah, karena kada semua orang bisa. Jadi tujuannya agar dipuji, disanjung orang, atau mengharapkan pahala di sisi Allah. Kedua-duanya itu adalah merupakan bahagian nafsu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Orang beribadah ini karena mengharapkan pujian dari makhluk. Ini jelas sudah ibadahnya ini adalah bagian nafsu. Karena nafsu suka dipuji, nafsu suka disanjung. Ini bagian nafsu yang nampak. Kalau kita beribadah
kadang mengharapkan pujian manusia, tapi kita mengharapkan surga, mengharapkan bidadari, mengharapkan gedung dan macam-macamnya di surga. Itu pun bagian nafsu, tapi tersembunyi. Nah, kedua-duanya itu merusak ibadah kita. Orang beribadah karena dipuji oleh manusia, itu merusak ibadah. Orang yang beribadah mengharapkan bidadari, mengharapkan segala macam kenikmatan akhirat, itu mengurangi nilai ibadah. Karena sudah bukan karena Allah lagi, tapi karena kepentingan nafsu supaya nyaman di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah itu menerima ibadah kita yang jujur dan benar. Nah, kalau kita suka yang sunat tapi berat yang wajib, ini sudah kada benar. Artinya apa? Allah kada menerima. Orang ini banyak bisi qadaan sembahyang. Udah 30 tahun udah kada bisa sembayangan lagi anum nih. 23 tahun, 20 tahun kan ada bisa sembayangan. Sembahyang jam maghrib paling, orang sembahyang hajat juga. Lainnya perai. Sudah umur 50 tobat. Nah, ini mesti dibayar sembahyang ini di qadha. Tapi nya malas mengqadha, malas. Tapi kalau tarawih rajin, sembahyang duha rajin. Ini satu alamat itu karena nafsu, bukan karena Allah. Kalau karena Allah, bayar hutang dulu. Bayari qadhaan, hanyar tarawih, hanyar sembahyang duha, hanyar sembahyang witir. Bayari qadhaan. Itu yang Allah suka, dan lebih besar itu pahalanya ketimbang sembahyang tarawih, witir dan lain-lain tadi. Kalau kita masih ada hutang yang wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerima ibadah kita kecuali dengan kejujuran dan mengenai yang benar. Kalau kita rajin sunat, malas fardu, tanda kada benar. Artinya apa? Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibnu Abil Wardi berkata, binasanya ini manusia pada dua pekerjaan. Istighalun bin nafilah wa tadyi'u faridah wa amalul jawarih bila muwaza'atil qalbi. Binasanya kita dalam dua pekerjaan. Pertama, kita sibuk dengan yang sunat, yang wajib ketinggalan. Sibuk dengan yang sunat, yang wajib ketinggalan. Nah, kalau demikian kita binasa. Kita binasa. Sibuk melakukan perkara-perkara yang sunat, tapi banyak kewajiban yang terlalaikan. Nah, yang kedua, kita beramal hanya anggota, tapi hati lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min qa'imin laisa lahu illa sahar. Berapa banyak orang yang beribadah di malam hari, tapi yang dia dapat hanya begadang malam. Kada dapat pahala. Kenapa sebabnya? Karena hatinya lalai kepada Allah. Anggota tubuhnya beribadah, tapi hatinya lalai. Allah tidak menerima min qalbin lahin. Allah kada menerima daripada hati yang lalai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, man kanatil fadailu ahamma ilaih min ada'il faraid fahuwa makhdu'. Barang siapa yang adalah perkara sunat itu lebih dia pentingkan dari menunaikan yang fardu, itu orang tertipu, terperdaya. Tertipu, terperdaya. Nah, yang sunat diutamakan. Yang sunat diutamakan. Yang wajib dilalaikan. Itu makhdu, tertipu. Artinya tertipu apa? Kalau dapat pahala, dikiranya dapat pahala, kada. Nah, tertipunya di situ. Kenapa? Karena ada yang wajib yang lebih dahulu mestinya dikerjakan daripada yang sunat-sunat itu. Engkau melihat sebagian manusia, orang yang rajin, yang sibuk dengan sembahyang sunat, yang puasa sunat,
haji umrah tiap tahun dan seumpama itu. Sedangkan dia tidak memperdapati sesuatu yang telah luput dari mereka dari kewajiban-kewajibannya. Nah, sedangkan dia kadang memperdapati daripada yang luput kewajiban-kewajibannya. Ini tadi sembahyang sunat rajin, puasa sunat rajin, padahal hutang puasa sunat, hutang puasa wajib banyak, puasa sunat rajin benar. Hutang sembahyang fardu banyak, sembahyang sunatnya yang rajin. Naik haji, umrah umpamanya, yang sunat tiap tahun. Tapi ada kezaliman yang belum dikembalikan kepada orang. Itu lebih perlu daripada ibadah haji, umrah yang sunat. Nah, tidak ada yang demikian melainkan mereka tidak mencari keridhaan Allah, tetapi mereka menuruti hawa nafsu mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Daud alaihi salam, Nabi Daud berkata, Rabbi aina ajiduk. Ujar Nabi Daud, wahai Tuhanku, di manakah aku mendapati Engkau? Di manakah aku mendapati Engkau? Maksudnya di manakah aku mendapati keridhaan Engkau? Di manakah aku mendapati rahmat Engkau? Di manakah aku mendapati penerimaan Engkau? Faqala lahu, jar Tuhan menjawab, utruk nafsak. Tinggalkan nafsu engkau. Tinggalkan nafsu. Begitu kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan karena nafsu, di situ kita akan dapat rahmatnya, akan dapat keridhaannya, akan dapat penerimaannya. Tapi kalau ibadah kita ini bercampur dengan nafsu, bukan karena Allah semata, kita kadang akan mendapati Allah, kadang akan mendapati rahmat Allah, kadang akan mendapati ridhanya Allah, kadang akan mendapati kabulnya, diterima oleh Allah. Nabi Daud bertakun lawan Tuhan, aina ajiduk, di manakah aku dapati engkau? Allah menjawab, utruk nafsak, tinggalkan nafsu engkau. Kalau kita beribadah karena Allah semata, jangan ada nafsu di dalamnya, jangan ada kesenangan nafsu, karena itu akan merusak nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita banyak hutang lagi sembahyang nang fardu, itu disegerakan. Sembahyang lain itu ditutup sementara dulu, ganti lawan mengqadhanya, kecuali qabliyah ba'diyah terus jalan, karena bagian dari kesempurnaan sembahyang. Kadang-kadang di padahi itu ada mas sayangnya meninggal sembahyang duha, itu nih ya nafsu ngarannya. Mana baik pinjar mangkada duha. Hutangnya ada lagi, banyak kali lagi, baik hutang itu dibayari dahulu pada duha itu. Pertama pahalanya ganal itu, Tuhan ketujuh itu, daripada kita sembahyang duha, ganti lawan mangkada. Kalau kita yakin bahwa kita masih banyak hutang sembahyang dengan Allah Subhanahu wa taala.